Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Hari ini kita lagi ada di rumah-rumah kebun. Ada satu video yang hemat saya ini penting untuk kita publis. Jadi hampir seluruh perdebatan-perdebatan terkait soal rungkatnya nasab Kelambak Lawi atau huru-hara yang terjadi dengan nasab mereka, itu sebenarnya sumbernya tidak dari orang lain, tetapi dari mereka sendiri. Karena kita sudah melihat fakta-fakta realnya, beberapa video yang begitu viral, di mana memang mereka melakukan banyak sekali keganjalan-keganjalan di dalam video-video tersebut. Salah satunya itu adalah doktrin sebagai cucu Nabi yang sering kali dikapitalisasi oleh Bahar Smith CS. Bahkan itu dijadikan sebagai senjata, tidak saja kemudian mendapatkan pengakuan dari para muhibinnya, tetapi juga dijadikan ajang untuk melakukan caci maki. Selain itu sampai pada pendakwiran, dan ini yang membuat orang-orang Nusantara geram dan berani speak up ke publik. Salah satunya itu guru Gembuli yang begitu berani mengobrak-abrik Robby Ta'alawiyah sampai di markasnya kan. Kalau kita lihat videonya yang sangat viral beberapa bulan yang lalu itu, dia masuk di sana berdiskusi dengan beberapa habaib dan tanpa ada ketakutan sedikit pun mengungkap apa adanya. Dan yang paling disoroti adalah memang kelakuan-kelakuan Habib bocil dan termasuk Rizik Syihab di sana. Ini coba kita simak seperti apa videonya. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan, lihat orang-orang yang biasa orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka. Dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin. Dari orang-orang non-muslim, tapi orang-orang non-muslim pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan Nabi. Ini nih, kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu Ustadz Jahanam, kamu kiai bangsat. Ini saya mohon maaf kepada pihak Robby Ta'alawiyah ketika kemarin-kemarin bikin narasi atau beberapa di antara pihak dari Robby Ta'alawiyah atau kalangan Habib itu mengeluarkan sebuah narasi bahwa ini adu domba, bahwa sentimen-sentimen ini adalah ada pihak tertentu yang melakukan adu domba dan sebagainya. Ya tentu saja ada di antara mereka mungkin yang memanfaatkan situasi, tetapi masalah yang paling utamanya itu adalah ayo kita introspeksi sama-sama bahwa polemik ini tidak dimulai dari Kiai Imad. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Gak ada yang akan mempedulikan pada tesis semacam itu karena masyarakat kita hanya 0,001 saja yang biasa membaca. Dan jumlahnya menjadi semakin sedikit ketika yang bahan bacaannya itu adalah terkait dengan polemik nasab. Itu sedikit sekali. Yang Kiai Imad jangan dipahami sebagai orang yang pertama kali memunculkan polemik dan jangan dianggap sebagai orang yang mengadu domba antara orang-orang NU misalkan antara orang-orang Islam, bukan. Tapi beliau itu adalah orang yang menjadi pionir dari studi akademis. Jadi polemik ini munculnya dari mana? Saya mohon maaf. Dari orang-orang habaib. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad.
Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Saya tidak percaya, pasti bohongnya. Sebelum tahun 2000-an, habaib di Indonesia itu sudah ada. Orang-orang yang mengaku di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu sudah ada. Dan profesi mereka sangat bervariasi. Status sosial mereka juga bervariasi. Ada dari tukang jualan parfum sampai menteri luar negeri. Indonesia punya yang levelnya habaib. Dan tidak ada kerusuhan, tidak ada polemik di antara itu semua. Yang tiba-tiba muncul adalah, saya mohon maaf ya, di awal reformasi muncul Pak Habib Rizik dengan FPI-nya. Ayo rame-rame, aminin. Ya Allah, amin. Jika ada di antara umat Islam, amin, yang ada di Jakarta ini, amin, yang sudah dinasehati ulama, amin, sudah dikasih tahu ulama, amin, agar jangan memilih pemimpin kafir, amin, tapi dia tetap bandel ya Allah, amin, dia tetap ngotot ya Allah, amin, bukan karena dia tidak tahu ya Allah, amin, tapi dia ingin melawan engkau, amin, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah, amin. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Amin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Amin. Maka bikin susah hidupnya. Amin. Seretkan rezekinya. Amin. Jangan berkahi nafkahnya. Amin. Jangan sembuhkan penyakitnya. Amin. Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Amin. Biar susah jalan hidupnya. Amin. Biar dipecat dari tempat kerjaannya. Amin. Biar ditinggal lari bininya. Biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Pak Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari NU, tapi entah bagaimana ceritanya, di situ sudah mulai ada kisruh dengan NU yang lain. Ada FPI versus Banser. Kemudian ada kerusuhan, ada serangan di sini dan di sana dan sebagainya. Nah, ini memunculkan apa? Di antara kaum muslimin itu memunculkan satu pikiran bahwa saya tuh gak setuju dengan Habib Rizik, saya tuh gak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal, saya tuh gak setuju ketika kaum muslimin terlibat dalam percekcokan yang begini dan begitu. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu, tapi kemudian apa? Mereka tidak berani melawan, tidak berani menentang karena itu kan Habib. Takbir! Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini kan keturunan Nabi. Jadi pada waktu itu ada dilema, ada polemik sebelum polemik itu menyeruak ke media, polemik di dalam hati kaum muslimin bahwa kami sebenarnya ingin menentang, ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib Rizik. Tapi kami gak berani karena itu adalah keturunan Nabi. Jadi di sini ada penghormatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap nabinya, terhadap junjungannya. Tetapi di sisi lain ada orang yang mengklaim ini adalah keturunan Nabi dan kontroversial. Orang bodoh, orang goblok, tolol, tapi dia nggak tahu kalau dirinya bodoh, nggak tahu kalau dirinya tolol, nggak tahu kalau dirinya goblok. Mungkin Ustadz kemarin itu masuknya yang keempat ini saudara-saudara. Kalau kata santri, jahil murakkab, goblok yang tersusun. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus, pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga.
Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Dalam konteks ini, pihak Robitoh Alawiyah gagal untuk menyampaikan keamanannya kepada orang lain. Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap mentraktir. Gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Anda menuntut saya, padahal telah jelas fakta dan kebenaran. Maka pertanyaan saya, kelak di akhirat, Anda sekarang mendakwa saya, Anda akan didakwa di akhirat. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Sakir, Kir, Habib Qasim Maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad. 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bib. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi. Dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kan masuk akal kan begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah mensucikan beliau dari semua tindak tanduk yang mengangkangi syariah Islam. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyadin, seorang syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib. Nggak ada itu. Nggak bisa dilanjutkan di Ponegoro. Ini itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Ya. Rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Itu rasa sakit hati itu belum terobati sampai akhirnya muncul di video
Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Coba kita melihat kalangan nasionalis, Islam nasionalis sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Jadi dilihat dari konteks apapun, dalam perspektif apapun, ini benar-benar menyakiti kaum muslimin. Tapi kala itu kaum muslimin berpikir bahwa ya sudahlah, pasrah aja. Kami sakit hati, kami marah, kami pengen sekali untuk mengajak orang ini ke dalam ajaran agama yang benar, katakanlah seperti itu. Ya tapi nggak bisa kan, dia Habib. Dia kan keturunan Nabi. Jadi sebenarnya polemik ini bukan muncul gara-gara Kiai Imad. Bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya, Guru Gembul, bukan. Tapi ini adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan kaum muslimin terhadap apa yang terjadi yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari habaib, dari kalangan Ba'alawi. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Nah, termasuk juga dalam hal ini Rabithah Alawiyah, kalau misalkan mau berbicara tentang polemik nasab ini, tolong pikirkan jangan, oh ini adalah gara-gara konspirasi, bukan. Ini gara-gara introspeksi aja, saya mohon. Introspeksi aja bahwa di antara kita memang ada orang-orang yang seperti itu. Dan ketika tesis Kiai Imad itu lahir, muncul, akhirnya mengemuka, sentimen-sentimen itu bertebaran di mana-mana. Anti komunis Yaman, imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Sentimen itu muncul jelas jauh dari studi akademik, jauh sekali dari nuansa-nuansa atau ekosistem ilmiah, jauh sekali dari situ. Tapi kenapa? Ya karena sebelumnya bukan masalah nasab yang dituliskan oleh Kiai Imaduddin, bukan. Tapi sebelumnya sudah ada bara dalam sekam yang begitu besarnya, yang akhirnya membuat kaum muslimin ketika ada lecutan sedikit, ada pembukaan, mereka katakan apa? Alhamdulillah ketika saya sekarang mengkritik Habib Bahar, saya tidak akan kualat karena dia bukan keturunan Nabi. Klaim para habaib yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, lantas kemudian mendudukkan kasta mereka lebih tinggi daripada kiai-kiai NU maupun warga Nahdliyin di Indonesia ini, sesuatu yang sudah tidak bisa lagi diterima oleh masyarakat Nahdliyin. Ini sudah membuktikan di mana pengaruh Lutfi bin Yahya di Jatman sama sekali sudah diabaikan oleh PBNU. Artinya PBNU nggak takut kualat sama habaib. Jadi munculnya itu bukan alhamdulillah saya tetap bisa mengagungkan Nabi, saya tetap bisa menganggap Nabi sebagai figur yang ideal, yang kuat, yang bersih, yang baik hati, yang soleh, yang suri, tauladan bagi seluruh manusia. Alhamdulillah. Karena ternyata orang-orang yang mengingkari akhlaknya itu bukan keturunan Nabi. Alhamdulillah. Jadi sentimen ini muncul bukan gara-gara Kiai Imad. Kiai Imad hanya membuka keran bahwa ketika mengkritik Pak Habib Rizik, ketika kita mengkritik Pak Habib Bahar, itu tidak apa-apa karena tidak ada hubungannya dengan Nabi. Itu saja. Dan lihat apa yang terjadi setelah itu. Yang terjadi video-video bertebaran, ditambah lagi video-video yang lain. Misalkan itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama
anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Itu pernyataan tekstual harfiah, literlaksnya seperti itu. Jadi bayangkan kaum muslimin makin marah dengan adanya video itu. Kenapa marah? Karena mereka mencintai Nabi. Kemarahan itu muncul karena mereka mencintai Nabi, dan di zaman Nabi diketahui secara persis bahwa Nabi tidak pernah anti kritik dan anti koreksi. Setiap ada musyawarah, para sahabat selalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini adalah wahyu ilahi atau ini adalah pendapat pribadi?" Kalau pendapat pribadi, ayo kita diskusikan. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bahkan Nabi mengalah dari orang-orang yang mengkoreksinya. Waktu perang Uhud, kenapa kalah? Karena Nabi punya strategi, dibantah, mendingan gini aja. Yang dijalankan bukan strategi Nabi, tapi adalah strategi para sahabat. Kalah beneran. Dan Nabi pada waktu itu tidak pernah menyalahkan. Demi Allah, tidak menyalahkan para sahabat yang mengusulkan strategi itu. Artinya apa? Ya, Nabi ikut musyawarah itu, Nabi kalah dalam perdebatan dan diskusi itu, kemudian setelah itu ya sudah dibiarkan, dianggap sebagai bagian dari keputusan bersama. Ketika kalah, Nabi tidak pernah menyalahkan mereka semua. Ini Nabi. Lalu tiba-tiba muncul orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Itu videonya sudah viral. Saya yakin banyak di antara orang-orang di sini juga sudah melihatnya. Nah, kalau misalkan dari Ba'alawi tidak menyaksikan itu tidak apa-apa. Kalau misalkan di antara Ba'alawi, di antara orang-orang itu lepas tangan dengan itu, ya nggak apa-apa. Tapi pahamilah bahwa kisruh ini, polemik ini bukan dimulai dari adanya gerakan-gerakan intelijen untuk memecah belah kaum muslimin. Sekali lagi, kalaupun itu memang ada, jangan kita jadikan sebagai alasan untuk mencari kesalahan. Jadi, kalau misalkan saya melakukan perzinahan, saya bersumpah saya tidak akan nyalahin setan. Emang kerjaan setan itu untuk membisiki saya untuk melakukan kemaksiatan. Kan begitu. Jadi kalau misalkan kita dipecah belah, jangan salahkan pihak yang memecah belah. Orang kerjaan mereka seperti itu. Salahkan diri kita kenapa kita bisa dipecah belah. Dan lagi-lagi ini jauh dari sentimen akademik. Makanya kalau misalkan kita ngadain debat publik misalkan yang seperti ini, saya pastikan, saya berani bilang, kalau misalkan kita mengadakan debat publik sampai 100 kali di berbagai universitas terkemuka, polemik ini nggak akan berakhir. Satu-satunya cara untuk mengakhiri adalah, yuk introspeksi sama-sama, hentikan narasi-narasi di media sosial terkait dengan privilege dan penghinaan terhadap orang-orang yang dianggap suci dan orang-orang yang dianggap bersih di Indonesia di luar Ba'alawi. Coba, misalkan Baraya di sini, saya minta maaf, tapi coba langsung rasakan bagaimana sikapnya ketika ada orang yang mengatakan seperti ini. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib, bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Ada narasi seperti itu disebutkan.
dipopulerkan oleh kalangan mereka sendiri. Jadi ketika polemik ini mengemuka, mereka langsung ngomong, jangan tetap jangan kritik habaib, karena sorbannya, pecinya kiai-kiai itu derajatnya lebih rendah daripada kakinya Habib-Habib Ba'alawi itu yang tukang narkoba, yang tukang zina, tukang maksiat. Coba orang kampung belajar Iqra. Orang kampung waktu kecil itu belajar tentang akidah, belajar tentang sejarah dari ustadz, dari kiai yang sangat mereka cintai. Lalu ada cerita bahwa kiai mereka derajatnya di bawah kaki habaib tukang narkoba. Rasakan bagaimana sakit hatinya mereka ketika mendengarkan narasi yang seperti ini. Bahwa kemudian habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan. Coba kalau misalkan kita ikut pengajian, kita ketemu sama orang yang kita salim tangan karena menganggap ilmunya luar biasa, memberikan kontribusi kepada kehidupan kita, memberikan pencerahan kepada kita, lalu dikatakan bahwa mereka itu nggak seberapanya dibandingkan dengan habib paling bodoh. Bisa nggak merasakan penderitaan dan sakit hati yang luar biasa dari situ? Dengan sakit hati yang besar itu, maka debat-debat kayak gini anfaedah. Karena apa? Yang dibangun bukan studi akademik, bukan. Tapi sentimen-sentimen sejak awal. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap habib-habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Kalangan nasionalis sakit hati, kalangan tradisional sakit hati, kalangan fundamentalis sakit hati, mau yang liberal sakit hati, yang radikal juga sakit hati melihat fenomena semacam ini. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Saya demi Allah, atas nama Allah saya katakan bahwa saya datang ke sini untuk menghentikan polemik ini. Saya berharap saya bisa. Tapi untuk menghentikan polemik ini bukan dengan debat, bukan dengan diskusi. Tapi ayo kita sama-sama hentikan yang seperti itu. Kemudian kemarin Pak Fikri Syahab mengatakan kepada saya bahwa kami sebenarnya lepas tangan terhadap kelompok-kelompok habaib yang seperti itu karena kami adalah ormas penulis nasab saja dan kami tentu saja tidak memiliki otoritas untuk ngurusin apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbuat, misalkan seperti itu. Ya kalau memang seperti itu sampaikan kepada publik, bukan kemudian melakukan pembelaan-pembelaan. Kalau misalkan kemarin Pak Haji Roma Irama mengatakan bahwa saya pernah ditawari sertifikat habaib. Bisa jadi habib walaupun nasabnya bukan habib. Kok bisa habib? Gampang. Mau tahu? Mau tahu enggak? Wani piro. Mahal ini. Nasab tetap Al-Jawi tapi status habib. Nasab Al-Banteni, ya As-Solowi, Al-Purwokertoi, Banjarnegarai, tapi status habib. Wani piro. Bukan dicaci maki. Kenapa tiba-tiba muncul di media-media itu ini orang yang sudah sepuh, ini orang yang sudah ini, tapi kenapa malah seperti ini su'ul khotimah dan sebagainya? Bukan. Jujur saja, kalau misalkan kita mau tahu, pencatatan nasab Ba'alawi itu sangat rapihnya itu pas zaman Pak Taufik Asgaf sekarang kan.
sebelum itu kan masih banyak yang gonjang-ganjing kesana-kesini. Bahkan Mbak Alawi sendiri pernah memergoki ada beberapa orang yang menjual sertifikat nasab itu kan. Nah itu kan harusnya memang diakui dan kemudian mengatakan, oke, kami akan melakukan hal yang lebih baik lagi terhadap pencatatan nasab ini. Bukan justru malah mencaci maki, marah-marah di media sosial terkait dengan masalah yang seperti ini. Ini justru akan memperkeruh. Sekarang Mbak Alawi musuhnya jadi banyak. Dan mereka bukan hanya banyak, mereka banyak marah ketakutan di sisi yang lain. Sehingga apa? Kemarin waktu ada pertikaian di Karawang atau Tangerang itu yang kiai katanya digebukin sama kelompok Mbak Alawi, sama kelompok Habib. Semalam aku cari kau, ngaku-ngaku sampean, ngaku-ngaku ketemu saya kok di sana hari Jumat. Gini, Bang. Ngaku-ngaku itu ini tas siapa? Ini tas siapa ini? Ngaku aja. Ini tas siapa? Ini tas dari Ustadz itu kan kamu minta. Manuk jalak dipinta kamu. Ngaku-ngaku sampean, ngaku-ngaku ketemu saya kok di sana hari Jumat. Gini, Bang. Ngaku-ngaku itu ini tas siapa? Ini tas siapa ini? Itulah yang akhirnya menyebabkan Robitoh Alawiyah dianggap begitu mengerikannya. Pak Guru Gembul, please lah, saya punya firasat buruk, jangan berdebat datang ke mereka. Mau menang, mau kalah, tetap genjur, bonyok mukanya. Jangan salahkan mereka. Demi Allah, jangan salahkan orang yang menyarankan itu, karena sudah ada wujudnya. Sudah ada kiai dan banser yang memang digebukin. Sama siapa? Sama habaib. Sama orang-orang muhibin. Itu memang nyata, itu memang benar. Dan itu divideokan dan viral dan banyak orang yang menyaksikan. Jadi sekali lagi, ketika sekarang Mbak Alawi, ketika habaib di Indonesia itu digonjang-ganjing dengan begitu banyak isu, please introspeksi diri. Dengan cara itulah kita bisa menghentikan polemik. Kita bisa membangun bangsa yang lebih baik, kita bisa membangun peradaban yang lebih besar kalau setiap orang insaf atas apa yang harus dia lakukan dan apa yang selama ini sudah dia lakukan. Sebagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya dikasih tahu, sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Artinya, Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahanam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Untuk Robitoh Alawiyah saya minta, ini mah sebagai saran dari seorang yang lihat realitas, ini saran. Nyatakan kepada publik misalkan, bahwa kami lepas tangan dari tindak tanduk yang sangat kontroversial dari kalangan habaib itu, bahwa kami memang tidak bisa apa-apa. Sampaikan aja kepada publik. Kalau misalkan kemarin kemudian Gus Wafi mengatakan di videonya bahwa ini sebenarnya gara-gara ada habib-habib dari kalangan muda yang ilmunya belum banyak, tapi kemudian ini bukan sesederhana itu. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan di dalam video ini. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana supaya seluruh anak-anak bangsa sadar bahwa memang kelakuan-kelakuan oknum kelompok Alawi ini memang sudah sangat kurang ajar dan tidak bisa ditolerir lagi. Oleh karena itu, kalau sampai hari ini mereka tidak mampu mengungkapkan data-data dan fakta-fakta terkait dengan nasabnya yang rungkat, itu tidak boleh disalahkan siapa-siapa. Kenapa? Karena memang akar masalahnya dari dia sendiri. Kita hanya membantu memblow up apa yang menjadi kegiatan-kegiatan buruk yang selama ini mereka pertontonkan di media sosial agar para mukibin bisa sadar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, mencintai ulama-ulama lokal dan mencintai pemerintahnya dan termasuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia.
Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.